Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk siswa 289215015, kelas malam program studi manajemen, akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Nah, di sini ada soal yang diberikan oleh dosen pengampu, Bapak Sumardi. Jelaskan mata kuliah ekonomi syariah yang telah Anda pelajari mulai dari pertemuan pertama, konsep dasar ekonomi Islam, sampai dengan pertemuan terakhir, distribusi kekayaan. Hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis? Konsep dasar dari ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi di mana setiap masyarakatnya mengatur sendiri perekonomiannya dalam konsep dasar Islam. Semua perputaran ekonomi dan tidak orang pun yang berhak menguasai agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera. Hasil bumi dikelola pemerintah. Setiap orang yang kaya wajib dikenakan zakat dan akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, semua masyarakat mengatur sendiri perekonomiannya. Sehingga banyak orang yang kaya makin kaya, yang berkuasa yang menang, yang miskin makin miskin, yang sengsara makin sengsara. Karena perekonomiannya bebas, tidak ada yang mengatur. Sedangkan setiap manusia memerlukan kebutuhan untuk memenuhi semua kebutuhan. Tapi dalam perekonomian ini jelas tidak dapat mensejahterakan rakyat yang ada, malah menyengsarakan rakyat. Nah, untuk soal yang kedua, dalam pengembangan kepemilikan ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan menurut ekonomi Islam. Salah satunya adalah perseroan atau syirkah, yang bermakna transaksi dua orang atau lebih. Yang kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut ekonomi Islam, perseroan atau syirkah yang berbentuk firma, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham, termasuk pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut? Dalam sebuah PT, hukumnya diharamkan karena ketidakjelasan antara pihak pemegang saham dan pengelola saham. Perjanjian yang dibuat pun dengan mudah dibatalkan kapan saja. Lalu sistem keuntungan dan kesepakatan yang dibuat dengan pengelola saham tidak dibagi secara adil dan tidak dibeberkan secara rinci. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.